Selamat datang lagi di channel Butuh Film Gun bersama saya Wawan. Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Make You Black Company bagian kedua. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang, oke? Cerita berlanjut, Ninomiya bermimpi kembali ke dunia asalnya di Jepun, tetapi ada monster psikopat yang berjalan menghancurkan kota. Selain itu, dia juga dituduh karena berhubungan dengan sebuah monster. Namun setelah sadar dari tidurnya, Ninomiya dan Rimu bertemu dengan seorang gadis yang cicing bernama Rangga dan menanyai kondisi para bebenguk kepadanya. Tetapi dia malah memintanya untuk menyelamatkan umat manusia di lorong kegelapan. Datanglah seorang aki-aki yang rupanya dia pengurus kota bernama Zazel. Dia menjelaskan perusahaan batu akik itu merupakan sumber kapitalis. Selain itu mereka menganggap karyawannya sebagai budak. Sampai akhirnya datanglah Raja Iblis menguasai dunia itu. Setelah itu, Ninomiya menemui para proletar yang berkumpul, namun cabut karena kecewa lantaran terlalu mengandalkan orang lain untuk melawan iblis. Lalu Rangga kemudian merubah penampilannya menjadi Bondon Cetar Membahenol untuk bersama dan membantu Ninomiya. Keluar dari sekte bawah tanah, mereka bertiga bergegas mencari tempat iblis itu berada dengan mengendarai motor biji. Perhentian pertama, mereka menemui sebuah kastil yang diduga tempat tinggal Raja Iblis. Rangga langsung merusak tempat tersebut dan datanglah psikopat Anjim. Sampai akhirnya, Ninomiya reunian bersama semut Rangrang yang dikenalnya dulu. Ninomiya dan bebenguknya diberikan hidangan oleh semut Rangrang itu. Saat sedang asik makan, tiba-tiba ada seseorang yang mengagetkan mereka dan mengacaukan pesta. Rupanya dia adalah pekerja di sana yang protes dengan kebijakan perusahaan. Kemudian Ninomiya mengubah kebijakan perusahaan tersebut untuk lebih baik. Pada sekte bawah tanah, Ninomiya mengumumkan kalau sekarang adalah seorang jenderal dan akan menguasai tempat tersebut. Rangga kemudian membuka cangcut untuk mandi besar. Ninomiya dan Rimu juga ikut mandi besar di kolam tersebut. Tetapi di semak-semak mereka dimata-matai oleh 3 orang babangus yang berusaha menghentikan kekuatannya untuk melawan Raja Iblis. Ninomiya beserta para bebenguknya pergi mencari Raja Iblis itu tinggal. Tetapi di sisi lain, Power Ash berusaha melakukan sabotase dengan memerintahkan Hillet. Namun Rimu dengan mudahnya menghajar Hillet itu. Hillet itu pun resmi menjadi bagian kekuatan Ninomiya. Power Ash menjadi ketar-ketir karena hal tersebut. Setelah itu, Ninomiya menuju ke suatu tempat yang bakal diubah menjadi lahan pertanian. Tetapi di sisi lain, Raugine memantau mereka. Rupanya Hillet itu digunakan sebagai pembajak tanah tersebut. Zes Heller yang memantaunya juga ikut ketar-ketir. Di malam yang poik itu saat mandi besar, Rangga didatangi oleh Heller. Dia kemudian memotret Rangga dan membuatnya kaget karena Cetar Membahenol. Seluruh rencana yang mereka lakukan gagal. Ninomiya pun mengobrol dengan para bebenguk itu melalui mata-mata. Pada mimpi Rangga, dia berkeliling di sebuah hutan, menemui kelinci yang rupanya protes dan membuat mereka marah. Bersembunyi ke sebuah lubang, dia pun menemui tikus bawah tanah. Tempat itu mirip seperti sebuah tempat penggabrutan, di mana sehari-hari tikus tanah itu hanya makan turung ngising saja. Setelah itu, Rangga menemui raksasa yang rupanya adalah Verza, pemilik dari perusahaan tambang batu akik, serta menjelaskan kehidupan masa lalu yang kelam kepadanya. Lalu Ninomiya berusaha membangunkan Rangga. Kemudian mereka bertiga menemui Raja Iblis di istana tersebut. Rupanya Raja Iblis itu memintanya untuk menyelamatkan dunia. Rangga menyadari kalau Raja Iblis itu mirip dengan Rimu. Ketika endasnya sengklek,
Dia menjelaskan kalau rupanya adalah saudara dari Rim. Dia berubah wujud menjadi psikopat yang rupanya Majin yang pernah dikalahkan oleh Rimu. Majin itu menjelaskan soal Kalonian yang mampu membawanya ke dunia lain. Selain itu, Ninomiya ingin kembali ke Jepang kehidupan asli sebelumnya. Majin itu juga menjelaskan dapat mengembalikan dirinya ke Jepang. Selain itu, Raizaha juga mencapai ke sebuah reruntuhan dan mereka mempelajari teknologi Kalonian, sehingga dunia tersebut dalam ambang kehancuran. Majin itu memerintahkannya untuk menghentikan Raizaha. Kembali ke tempat tambang, Ninomiya mengalahkan naga terbang dengan pistol overpowernya. Setelah itu, bagaikan pahlawan mereka disambit oleh para pekerja di sana. Ninomiya kemudian menemui Belza di kantornya. Rupanya dia diberikan hukuman karena menghilang tanpa izin dan harus membayar ganti rugi. Dia pun diusir dari apartemen milik perusahaan dan akhirnya tinggal bersama dengan Sia. Sia yang dihubungi ternyata ada acara pesta para pekerja di sana. Di restoran itu, para penambang menghabiskan minuman bir peletok. Ninomiya juga menemui kembali pekerja dari divisi eksplorasi yang kabur bersama saat ada semut rangrang. Rimu juga makan dengan maruknya. Esok harinya, Ninomiya mabuk akibat kebanyakan minum bir peletok. Rangga ikut daftar menjadi pekerja baru. Pada saat kumpul bareng itu, Raizaha ingin menguasai dunia setelah menemukan bagian reruntuhan. Ninomiya termotivasi untuk melakukan operasi asruk-asrukan. Wanibe melaporkan kalau labirin tambang itu makin sulit ditembus. Ninomiya ingin lebih dahulu menemukan reruntuhan sebelum perusahaan Raizaha menemukannya. Sia mengecek level kekuatan yang dimiliki Ninomiya, tetapi levelnya masih lemah. Sejak saat itu, Ninomiya mulai berlatih fisik bersama dengan Wanibe. Saat istirahat, Rangga memberikan es jibrut kepada Ninomiya. Lalu Sia kembali menyuruhnya untuk berlatih fisik kembali. Tetapi Ninomiya dibuat penasaran dengan sebuah energi sihir. Sia pun menunjukkan cara menggunakan sebuah energi sihir kepada Ninomiya dengan menghancurkan sebuah batu. Namun akhirnya Ninomiya menyadari kalau sekarang di dunia lain. Di sebuah bar, Ninomiya menceritakan kepada Wanibe kalau dia ingin kembali ke dunia asalnya. Di apartemen Sia, Ninomiya memikirkan untuk mendapatkan kekuatan berubah dan pindah dunia dari reruntuhan di labirin. Terpikirkan dengan komplotan para semut rangrang yang dapat membantunya. Pistol miliknya dipakai mainan oleh Rimu. Setelah direbut olehnya, pistol overpower itu kembali melakukan aktivasi ulang. Di sebuah labirin yang poek itu, Ninomiya dan bebenguknya melakukan persiapan untuk menembus lantai 3 labirin. Sampai akhirnya datanglah 2 ekor serigala menghampiri mereka. Ninomiya memutuskan untuk melawan kedua serigala itu dengan pistol overpower miliknya. Sampai akhirnya, pistol itu kehilangan energi sihir yang dimilikinya. Kemudian untuk mengembalikan energi sihir, pistol itu menyerap pakaian Ninomiya dan para bebenguknya. Sia menggaploknya karena hal tersebut. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.